Teman-teman Capricorn, apa kabar? Semoga kamu sudah siap-siap untuk nonton video ini sampai dengan selesai, karena sekarang ini kita bakalan membacakan zodiak Capricorn. Kita bakal update energi terbaru untuk Capricorn, apa saja yang nanti bakal menjadi pesan-pesan buat Capricorn, hal-hal apa saja yang sedang terjadi, energi apa yang harus kamu perhatikan, tanda-tanda apa saja yang mungkin harus kamu perhatikan, tanda-tanda yang nanti kebaca di sini apa saja. Silahkan aja nonton video ini sampai dengan selesai ya. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan terima kasih buat yang sudah selalu ikuti channel Damar Aji, dan yang baru saja menemukan channel ini, selamat datang dan selamat menikmati kehidupan yang sangat indah ini dengan penuh keajaiban-keajaiban yang memang sebenarnya bisa kita ciptakan bersama-sama. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sering nonton video ini, insya Allah nanti akan mendapatkan banyak hal baru, akan mendapatkan tambahan-tambahan, karena di sini kita selalu sharing-sharing tentang keajaiban dalam hidup. Kita sharing-sharing tentang berbagai macam solusi, pencerahan, dan sebagainya. Oke, langsung aja saya bakal bacain Capricorn. Kita lihat update terbaru, update energi terbaru dari Capricorn. Nanti pesannya apa saja, tanda-tandanya apa saja, dan saya bakal sampaikan di sini. Teman-teman, terima kasih banget yang sudah selalu nonton video ini, baik ini adalah zodiak kamu maupun tidak, tapi kamu tidak peduli dan sering mengikuti channel ini atau mengikuti video-videonya. Karena mungkin ada banyak teman-teman yang terbantu juga karena ternyata masalahnya sama Mas Damar, jadinya aku bisa dengerin dan aku bisa mendapatkan pencerahan. Amin, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi meskipun bukan zodiaknya, tapi tetap nonton ya, karena di sini insya Allah nanti mendapatkan banyak referensi yang bisa membantu teman-teman ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup dan berbagai permasalahan-permasalahan, baik secara finansial maupun secara dari sisi asmara, karena kebanyakan asmara. Oke, kita buka kartu di sini. 10 kartu kita bakalan buka, dan saya bakalan mencoba untuk membaca tanda-tanda dari Capricorn ya. Oh ya, teman-teman yang juga kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk bisa sharing bersama saya di sini, sehingga nanti kamu bisa menemukan banyak solusi, banyak hal-hal yang saat ini mungkin sedang kamu hadapi, permasalahan yang sangat pelik ya, permasalahan yang sangat berat, beban-beban berat ya, atau depresi dan sebagainya. Karena di sini saya juga memberikan paket-paket, ada paket healing terapi, ada paket personal reading, ada pembersihan energi, buka aura dan sebagainya, sehingga banyak sekali teman-teman yang alhamdulillah sampai sekarang ini datang ke sini atau telepon ke saya untuk melakukan yang namanya pembersihan energi dan sebagainya, atau juga sekedar personal reading juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita lihat ada The Fool, ada Three of Cups, ada Eight of Swords, ada King of Wands, ada juga Queen of Cups. Dari tanda yang saya tangkap, jadi gini teman-teman, saya membaca berdasarkan satu dari kartu tarot yang muncul, saya membaca tanda-tandanya. Yang kedua, saya merasakan secara energi dari batin saya, dan yang ketiga adalah secara psikologis ya. Jadi ketiga-tiganya kita jadikan satu untuk sebuah presentasi atau mungkin jawaban-jawaban dari apa yang kita bacakan saat ini. The Fool ya, The Fool adalah tanda atau energi di mana saya merasakan Capricorn saat ini betul-betul sedang mempersiapkan diri untuk bisa move ke depan. Yang mungkin selama ini belum bisa move on, teman-teman, untuk Capricorn saat ini sedang berusaha keras untuk bisa move on. Dan untuk Capricorn sudah memutuskan untuk memulai suatu kehidupan yang lebih bagus, berbekal pengalaman, berbekal kegagalan kemarin gitu kan. Itu adalah jadi semacam pengalaman dan dijadikan sebagai bekal-bekal hidup ke depannya nanti. Nah, di sini ada pesan juga buat Capricorn. Hati-hati ketika kamu melangkah, karena tidak menutup kemungkinan bahwa jurang-jurang atau jebakan-jebakan atau pola-pola yang pernah terjadi dulu itu bisa jadi masih terjadi ke depannya nanti. Karena kalau kita bicara tentang pola, ada yang kita sebut dengan servo mechanism ya, di mana pola itu terjadi karena apa? Karena adanya belief system atau pikiran-pikiran yang sudah tertanam kuat, atau program-program yang sudah tertanam kuat di bawah pikiran bawah sadar kita atau di pikiran bawah sadar kita, sehingga tanpa kita sadari itu kadang sudah menjadi sebuah kebiasaan atau karakter ya. Jadi ingat ya bahwa mekanismenya adalah begini, pikiran itu akan mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, kita bilang sesuatu,
kita berkata-kata secara negatif atau positif, semua bergantung dari apa yang ada di pikiran kita. Jadi polanya atau konsepnya adalah pikiran itu mengeluarkan kata-kata, ya. Nah, kata-kata ini biasanya nanti berujungnya kepada tindakan. Nah, tindakan itu otomatis sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, setelah tindakan, kalau kamu melakukannya secara berulang-ulang atau repetition, ya, berulang, maka di situ akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan ini mau baik mau tidak itu semuanya tergantung dari sumbernya, yaitu pikiran kita. Nah, habit ini akan menciptakan karakter, dan karakter akan menciptakan nasib, ya. Jadi nasib itu tentunya berawal, kalau diurut ke belakang, berawal dari bagaimana cara kita berpikir. Maka seringkali saya ketika membantu teman-teman untuk konsultasi, spiritual coaching bersama saya, healing terapi, hipnoterapi, segala macam, hal yang paling penting yang kita lakukan adalah bagaimana nanti kita mengobrak-abrik pikiran bawah sadarnya, atau melihat bawah sadarnya seperti apa, kerangka berpikirnya bagaimana, itulah yang nanti akan kita benahi. Nah, teman-teman, di sini saya melihat bahwa untuk Capricorn siap melangkahkan kaki untuk sesuatu yang baru, tetapi sekali lagi harus hati-hati karena di situ masih ada banyak lubang-lubang atau pola-pola yang masih bisa tercipta. Nah, bagaimana agar pola itu bisa terputus atau minimal bisa terkontrol? Ya, teman-teman harus menyadari adanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi belief system atau keyakinan di pikiran bawah sadar kamu itu apa. Nah, sehingga di situ teman-teman akan berusaha mengkontrol atau bahkan merubahnya, ya. Itu. Nah, sekali lagi teman-teman hati-hati karena di langkah-langkah kamu ke depan pun tetap harus melihat kanan kiri, jangan sampai terjebak ke dalam situasi yang sama. Dan nanti ada suara-suara dari luar, itu juga kamu harus mengabaikan, gitu kan. Itu kurang lebih gambarannya. Nah, setelah itu kamu nanti akan mendapati suatu kondisi di mana keadaan kamu tentunya bakalan lebih bagus, lebih baik. Baik secara finansial, secara kehidupan kamu, pikiran kamu, dan sebagainya. Nah, di sini Capricorn sedang sangat berusaha dengan keras untuk mengubah diri agar Capricorn itu mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik. Karena saya tahu Capricorn di sini sepertinya sudah merasa lelah, capek ya dengan kehidupan yang gitu-gitu aja gitu loh. Dari dulu selalu seolah kayak terjadi berulang sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, pada akhirnya Capricorn di sini saya melihat akan ada semacam celebration. Three of Cups di sini menunjukkan bahwa kamu akan menemukan sesuatu pencapaian, ya. Seberapapun bentuk pencapaian itu nggak jadi masalah gitu kan. Sekecil apapun pencapaian harus kamu syukuri, dan di sini ada semacam celebration di mana kamu merasa senang, bangga, bahagia, bersyukur, dan sebagainya. Karena apa? Sampai saat ini saya melihat Capricorn itu kayak masih ada mental block, ya. Kayak masih ada mental block yang mengganggu kehidupan kamu, yang mengganggu pikiran kamu, yang mengganggu jiwa kamu. Jadi kadang-kadang di sini kamu ngerasa kayak yang kok bebal banget ya, kok kayaknya buntu banget ya. Nah, itu harus hati-hati teman-teman, karena dengan adanya jebakan-jebakan yang masih mengikat kamu, terikat karena adanya energi dari masa lalu kamu, energi dari kejadian kemarin, maka di sini kamu harus hati-hati. Ibarat kamu di sini diikat, ditutup matanya, agar kamu tidak bisa melihat dunia luar. Itu oleh siapa? Oleh diri kamu sendiri. Oleh bagian dari diri kamu yang kita sebut dengan mental block, atau energi-energi yang ngeblok atau yang mengikat, dan itu energi yang tidak bagus atau negatif. So, di sini dibutuhkan sekali ada King of Wands, ya. Dibutuhkan seorang mentor, dibutuhkan seorang guru, dibutuhkan seorang konsultan, apapun itu. Ya, bisa teman, bisa orang tua, bisa siapapun yang bisa membimbing kamu ke dalam situasi yang lebih bagus. Artinya apa? Untuk Capricorn membutuhkan bimbingan-bimbingan agar langkah-langkah kamu ke depan di sini bisa memiliki langkah yang tepat, akurat, baik, dan benar. Ya, itu gambarannya seperti itu. Nah, selain kamu butuh bimbingan dari orang yang katakanlah dia seorang mentor, seorang coach, seorang spiritualis, ya, guru spiritual dan sebagainya. Di sini di sini tetap aja menjadi penting karena kamu juga harus punya niat yang kuat. Niat yang kuat, prinsip yang kuat, pendirian yang kuat, sehingga apa?
kamu mampu merubah diri dan keadaan kamu. Dan ini adalah untuk keseluruhan kehidupan kamu ya teman-teman, baik di masalah percintaan, finansial, pekerjaan, lingkungan sosial kamu, terutama di batin kamu, pikiran kamu, itu kan yang paling penting. Jadi gini teman-teman, ada satu prinsip atau rumus yang harus kamu ketahui. Ketika kamu kepengen mengubah keadaan, kamu kepengen mengubah orang lain menjadi baik sama kamu, segala sesuatu menjadi baik dan lancar, usaha bagus, rezeki baik, bisnis kamu berkembang dan sebagainya, semua dimulai dari diri kamu sendiri. Semua dari diri kita sendiri, ya. Dari diri kita, dari dalam diri kita, atau dari dalam diri kamu sendiri, ya. Jadi jangan sampai kamu berusaha untuk mengubah apa yang di luar diri kamu sebelum kamu itu mengubah yang di dalam, gitu loh. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi itu hal yang penting sekali. Oke, kita terusin dulu ke kartu berikutnya. Dan ini ada kartu yang jatuh, berarti dia, wow. Ini ada Queen of Swords lagi. Artinya memperkuat apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa segala niat, segala dorongan, itu semuanya dari dalam diri kita sendiri. Kalaupun ada nasihat dari orang luar, dari spiritual coach kamu, dari guru kamu, dari mentor kamu, dari teman kamu, dari siapapun, itu sebagai dorongan, gitu. Sebagai dorongan, dari faktor-faktor eksternal, gitu. Tetapi boosternya itu adalah ada di dalam diri kita sendiri. Boosternya ada di dalam diri kamu sendiri. Kita tidak bisa ngambil booster dari orang lain, nggak bisa. Bisa, tetapi itu bukan faktor penentu, ya, bukan faktor utama atau faktor penentu. Oke, saya akan coba lagi, dan satu lagi. Yes, teman-teman, di sini jelas sekali ada Queen of Swords, ada Five of Wands, ada Page of Cups, ya betul, ada Four of Swords, ada The Hierophant. Jadi intinya ini memperkuat apa yang sudah saya sampaikan di sini tentang niat, booster dari dalam diri kamu sendiri dan sebagainya. Nah, tetapi nanti pasti akan ada yang namanya perang batin, ya. Perang batin itu sebetulnya bagus ya teman-teman. Konflik batin, perang batin itu bagus. Karena apa? Karena itu artinya terjadi semacam self-talk, ya, dialog batin. Nah, cuman bagi orang-orang yang tidak paham dialog batin itu mana yang harus didengar, mana yang harus diikuti dan sebagainya, banyak yang akhirnya keliru. Yang diikuti justru adalah suara-suara yang bukan sesungguhnya atau bukan suara batin kamu sendiri. Nah, disinilah sebetulnya seseorang membutuhkan mentoring, membutuhkan bimbingan dan sebagainya. Nah, akan ada konflik batin, tapi it's okay, ya. Kamu coba dengarkan suara batin kamu sendiri. Dan bagaimana cara mendengarkan suara batin kamu sendiri? Maka kamu harus banyak melakukan yang namanya meditasi, mengheningkan diri, merenungkan diri, menarik diri, menepi dan sebagainya. Seperti yang pernah saya tulis, pernah saya sampaikan bahwa silence is healing, ya kan? Silence is healing. Jadi kita diam itu sebetulnya kadang-kadang menghealing diri kita sendiri. Ya, kita diam itu sebetulnya kita sedang mendengarkan suara batin kita. Diam itu bukan sekedar diam gitu, enggak. Tapi cari tempat yang nyaman, cari tempat yang sunyi dan sepi, yang sejuk gitu kan. Atau tempat-tempat yang memang kamu anggap sebagai tempat yang pas untuk kamu masuk ke dalam diri kamu sendiri, memasuki ruang batin kamu sendiri, memasuki alam bawah sadar kamu sendiri. Semuanya ada tekniknya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu pengen bantuan, teknik-tekniknya bagaimana, pengen dipandu, pengen melakukan spiritual life coach bersama saya, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini. Page of Cups, ya. Bahwa secara, jadi kalau saya simpulkan dari beberapa menit sampai sekarang, ya, saya melihat Capricorn ini lebih kepada perjalanan spiritual, lebih kepada perbaikan diri, lebih kepada upaya-upaya untuk mengubah sesuatu yang ada di dalam diri kamu sendiri dan nanti berdampak besar pada kehidupan kamu. Dan itu sudah meliputi banyak hal, ya, include banyak hal kayak asmara, ya, pertemanan, sosialisasi dengan masyarakat, teman dan sebagainya, termasuk bisnis, usaha, rezeki, and then termasuk juga kesehatan kamu. Oke? Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan, Four of Swords, harus ada perenungan-perenungan. Lakukan perenungan agar kamu tuh bisa memahami apa sih yang sebenarnya gue pengen kan. Gue kudu kemana sih? Gue harus ngapain? Apa yang harus gue lakukan dan sebagainya, ya.
Karena nanti ketika teman-teman bisa berdialog dengan diri sendiri, bisa menemukan batin sendiri, bisa menemukan suasana di ruang batin alam bawah sadar kamu sendiri, maka disitulah pembelajaran spiritual akan dimulai. Artinya kamu semakin bertanya-tanya tentang bagaimana diri kamu, hidup kamu di sini mau ngapain, arahnya mau kemana, dan sebagainya. Nah, disitulah teman-teman nanti akan menemukan suara-suara batin yang sesungguhnya, dan kamu akan semakin dekat dengan diri kamu sendiri, kamu akan semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin mudah segala perjalanan hidup kamu ke depan. Ya, jadi itu kenapa sebabnya pembelajaran spiritual itu tidak bisa serta-merta langsung kayak pelajaran matematika dan sebagainya gitu kan. Kita berhitung bisa udah selesai, enggak. Tapi di situ ada banyak teka-teki dari alam semesta, ada banyak teka-teki dari Tuhan, kayak semacam puzzle-puzzle, baik puzzle besar, puzzle kecil, yang harus kamu rangkai dan menjadi sebuah gambar yang jelas, sebuah dari abstrak, dari yang tidak jelas, dari abu-abu, dari apa segala macam yang nggak jelas tapi menjadi jelas, karena di situ kamu semakin menemukan sesuatu dari dalam diri kamu sendiri. Nah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi di sini banyak melakukan perenungan, meditasi, menarik diri dan sebagainya. Silence is healing gitu kan. Itu menjadi hal yang sangat penting buat teman-teman. Oke. Di sini ada The Hierophant, di mana arahnya tetap sama, bahwa teman-teman Capricorn di sini diminta untuk banyak belajar tentang diri kamu sendiri, dan di situ kamu harus di-mentoring agar kamu tidak salah langkah di dalam mempelajari kehidupan ini. Jadi kalau secara umum saya baca di sini teman-teman, ini permasalahannya adalah kompleks ya. Memang tidak spesifik banget ke masalah asmara yang bagaimana, hubungan yang bagaimana, tapi ini saya baca secara umum saya menangkap energi adalah lebih ke global tentang kehidupan Capricorn. Gitu ya. Sekarang saya bakalan ini buka 5 kartu untuk mempertegas, memberi pesan apa yang akan atau dibawa oleh si Capricorn. Di situ ada chemistry, ada past life relationship, ada lagi calling your soulmate, ada separation, ada new love. Oke, saya bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke. Pertama ada chemistry. Dan ini berarti berhubungan dengan masalah asmara kamu. Di hubungan asmara kamu menemukan sosok orang yang memang sebagai orang yang bisa dijadikan sebagai orang yang memiliki chemistry sama kamu, ya. Dan di kartu kedua ada past life relationship. Jadi di mana kamu harus belajar dengan atas hubungan-hubungan kamu yang ada di masa lampau, yang harus dijadikan sebagai pembelajaran. Kalau memang itu adalah sebuah kesalahan fatal, maka pembelajaran terpenting, pembelajaran terbesar atau peringatan keras dari alam semesta harus kamu perhatikan, agar kamu tidak mengalami kejadian yang sama, tidak mengalami sebuah pola yang sama seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ya. Jadi belajar dari kesalahan-kesalahan yang fatal di masa lalu kamu untuk dijadikan sebagai cambuk ya. Karena ini satu peringatan yang kalau boleh saya bilang cukup keras dari Tuhan, dari alam semesta ya. Oke, chemistry, past life relationship, calling in your soulmate. Jadi panggil belahan jiwamu. Bagaimana caranya? Ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, panggil belahan jiwamu dengan apa? Kamu berhenti sejenak, kamu silent is healing, kemudian kamu diam, bicara, dialog batin gitu. Di situ ada semacam perdebatan batin atau konflik batin yang harus dijadikan sebagai upaya-upaya untuk memperbaiki diri. Jadi kamu panggil belahan jiwa kamu, atau diri kamu yang sesungguhnya, diri kamu yang sejati atau diri sejati kamu harus kamu panggil supaya muncul. Ya, ketika dia muncul maka dia akan menjadi memberikan sinar terang di dalam gelap, menjadi petunjuk di dalam kebingungan, menjadi arahan-arahan di sela-sela kegalauan kamu dan sebagainya, ya. Kemudian di sini ada separation, jadi kayak semacam pisahkan, karena di dalam diri kita itu kadang ada suara-suara yang begitu banyak gitu kan, harus gini. Nah, pisahkan dan kemudian kamu pilih mana suara
batin yang paling benar, yang paling baik, dan itu adalah suara batin kamu. Dan di situ Tuhan tentunya ikut di dalamnya, campur tangan di dalamnya. Oke. Dan finally kamu akan menemukan cinta yang sesungguhnya, menemukan cinta baru atau kehidupan baru. New love itu tidak harus tentang cinta baru, tentang orang baru, tapi kehidupan baru yang diwarnai dengan penuh cinta. Nah, secara otomatis ketika kamu sudah berada di level cinta, ada di level yang sangat tinggi, yaitu di angka 500, skala 500, itu sangat luar biasa. Nah, ketika kamu bisa mencapai di skala 500, di situ ada energi love, love and love, everything about love. Semuanya kita memandang sesuatu itu dari segala macamnya itu adalah dengan cinta, ya. Memandang sesuatu dari segala macam sudut pandang itu dengan cinta. Ya, sehingga di situ kehidupan kamu akan jauh lebih bagus. Gitu ya teman-teman, kurang lebih mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan sebuah pencerahan bagi teman-teman. Bagi yang merasa belum puas, silahkan aja bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera. Kita bisa melakukan bimbingan spiritual bersama saya, atau sekedar private reading juga boleh, self healing juga boleh, ambil paket pembersihan energi dan aura juga bisa, atau yang ke bimbingan spiritual juga boleh. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, yang sudah selalu setia mengikuti channel Damar Aji, ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.